Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anisha, NIM 195011. Saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai ekonomi teknik. Langsung saja, ekonomi teknik. Konsep dasar ekonomi teknik yaitu mempelajari tentang bagaimana membuat suatu keputusan atau decision making di mana dibatasi oleh ragam permasalahan yang berhubungan dengan seorang engineer, sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif pilihan. Analisa ekonomi teknik melibatkan pengambilan keputusan terhadap berbagai kebutuhan sumber daya yang terbatas. Konsekuensi yang didapat biasanya berdampak jauh pada masa yang akan datang, sehingga kita tidak dapat mengetahui hal-hal yang kita inginkan, di mana kita harus mengetahui memprediksikan kondisi suatu yang akan datang. Yang kedua, perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, sinergi antar proyek yang didanai. Ekonomi teknik, apa sih itu ekonomi teknik? Definisi ekonomi teknik adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan ketika satu atau lebih alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Prinsip-prinsip yang dibutuhkan di ekonomi teknik yaitu yang pertama, membuat alternatif keputusan. Kita harus memiliki banyak alternatif keputusan jika masalah yang kita hadapi itu tidak dapat diselesaikan pada alternatif yang pertama. Jadi kita harus memiliki banyak alternatif. Yang kedua adalah memfokuskan pada perbedaan-perbedaan. Yang ketiga adalah menggunakan sudut pandang yang konsisten. Yang keempat, menggunakan suatu pengukuran umum. Yang kelima adalah mempertimbangkan kriteria yang relevan. Yang keenam adalah membuat suatu tugas dari suatu ketidakpastian. Yang ketujuh adalah meninjau kembali semua keputusan yang telah kita buat. Selanjutnya adalah nilai waktu terhadap uang. Waktu tidak terlepas dari uang tidak terlepas dari namanya waktu. Jadi konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai uang saat ini atau present value akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang karena adanya faktor bunga. Selanjutnya adalah pengertian nilai waktu terhadap uang. Pengertian nilai uang terhadap waktu adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang. Itu yang namanya inflasi. Jadi nilai sekarang uang tersebut akan lebih berharga dibandingkan nilai yang akan datang. Suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang timbul karena ekonomi teknik, yaitu sumber daya. Sumber daya itu yaitu manusia, uang, mesin, material yang terbatas. Selanjutnya adalah kesempatan yang beragam dan juga waktu saat menggunakannya. Selanjutnya, peran penting ekonomi teknik bagi ahli teknik. Caranya yang pertama adalah membuat keputusan yang dibuat oleh ahli teknik biasanya merupakan hasil dari pemilihan suatu di antara beberapa alternatif. Biasanya pemilihan ini telah didiskusikan sehingga dapat satu yang di antara yang terbaik. Yang kedua adalah keputusan menunjukkan bagaimana pilihan sejumlah uang yang diinvestasikan dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, peran ekonomi dalam pengambilan keputusan, di antaranya yang satu, manusia yang membuat keputusan bukan alat untuk menggunakan. Ekonomi teknik adalah seperangkat alat yang membantu mengambil keputusan, tetapi tidak dapat membuat keputusan untuk manusia. 7. Prosedur yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam proses perancangan teknik, yaitu proses analisa ekonomi teknik. Yang pertama, mengenal, merumuskan, dan mengevaluasi masalah. Yang kedua, membuat kelayakan dari alternatif. Yang ketiga, membuat aliran kas untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, pemilihan kriteria. Selanjutnya, analisa perbandingan dari alternatif, pemilihan alternatif yang diinginkan, dan pemantauan kinerja dan pasca evaluasi. Selanjutnya, proses perancangan teknik. Yang pertama, perlu definisi masalah dan formulasi dan evaluasi keperluan. Yang ketiga, sintesis dari solusi yang mungkin. Keempat, analisis dan optimasi dan evaluasi, spesifikasi alternatif yang diinginkan, dan terakhir adalah komunikasi. Ada 9 pengambilan keputusan rasional, yaitu satu, mengenal adanya suatu masalah.
Yang kedua adalah mendefinisikan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang relevan. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif-alternatif yang dapat dipilih. Yang kelima, memilih kriteria untuk menentukan alternatif yang terbaik dan yang paling sedikit menyebabkan kerugian ekologi. Yang keenam, membantu hubungan antara tujuan, alternatif, dan kriteria yang diinginkan untuk menjadikan sebuah model. Yang ketujuh, memperkirakan akibat-akibat yang muncul dari setiap alternatif. Yang kedelapan, pemilihan alternatif terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, post audit dan result. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi PPT mengenai ekonomi teknik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.